Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7B akan mempresentasikan hasil laporan akhir perancangan pabrik Kukigan kami. Next. Kami dari kelompok 7B beranggotakan oleh Anissa Mila Solihat dengan NPM akhir 85, Pasha Lutfia Hapsari dengan NPM akhir 95, Eliza Lestari dengan NPM akhir 102, dan Ati Kasturi dengan NPM akhir 105. Next. Umumnya, cookies terbuat dari tepung terigu di mana terigu mengandung gluten, sehingga tidak bisa dikonsumsi oleh orang-orang dengan kondisi kesehatan tertentu. Dibuat tiap produk inovasi cookies berupa cookies vegan gluten free yang disebut dengan Kukigan supaya menjadi solusi bagi orang-orang yang tidak bisa mengonsumsi cookies bergluten. Namun diperlukan aspek-aspek tertentu dan dibutuhkan analisis kelayakan usaha dalam menentukan lokasi, pembuatan pabrik, dan pelaksanaan usaha Kukigan ini. Studi kelayakan usaha memiliki beberapa tujuan yang dapat memberikan keuntungan dalam perancangan pabrik. Di antaranya yaitu menghindari kerugian, membantu perencanaan supaya lebih mudah, serta melakukan pengawasan dan pengendalian usaha. Next. Selanjutnya ada gambaran umum dari produk Kukigan ini. Kukigan merupakan produk cookies inovasi yang telah mengalami modifikasi dari segi bahan baku maupun formulanya untuk memenuhi minat serta keperluan pasar saat ini. Kukigan ini juga didesain dengan bentuk cookies dengan kandungan yang cocok untuk seorang vegan atau seorang yang sedang menghindari mengkonsumsi makan gluten. Bahan yang digunakan pada produk Kukigan ini juga berasal dari bahan yang berkualitas tinggi, tidak mengandung gluten, serta bebas dari kandungan hewani. Produk Kukigan ini juga memanfaatkan limbah makanan, yaitu tepung kulit pisang kepok sebagai substitusi tepung mocaf. Boleh next. Selanjutnya ada analisis situasi eksternal, di mana yang pertama yaitu aspek sosial, major points-nya yaitu meningkatkan gaya hidup sehat di masyarakat, dan tidak semua orang dapat mencerna gluten dengan baik, di mana implikasinya yaitu kami membuat produk cookies vegan yang kaya akan nutrisi dan bebas gluten. Pada aspek teknologi, major points-nya, perkembangan teknologi dan tren dalam dunia wirausaha, di mana implikasinya yaitu menggunakan e-commerce dan sosial media sebagai media transaksi jual beli dan promosi. Pada aspek ekonomi, major points-nya globalisasi membuat daya saing pasar semakin ketat, di mana implikasinya memasarkan produk inovatif dan berkualitas dengan harga terjangkau. Aspek ekologi, major points-nya jumlah sampah makanan di Indonesia terus meningkat, dan pemanfaatan limbah kulit pisang belum maksimal. Implikasinya yaitu mengolah limbah kulit pisang menjadi tepung substitusi untuk mengurangi limbah makanan. Yang terakhir yaitu politik, di mana major points-nya yaitu adanya kebijakan pemerintah yang harus disesuaikan dan adanya syarat kepemilikan legalitas usaha. Implikasi yang dilakukan yaitu penyesuaian kebijakan pemerintah dan melengkapi legalitas usaha. Boleh di next. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Cookies yang dijual di pasaran saat ini umumnya menggunakan tepung terigu yang memiliki kandungan gluten. Sedangkan beberapa golongan masyarakat tidak dapat mengkonsumsi gluten atau produk olahan tepung terigu. Oleh karena alasan itu, dibuatlah produk inovasi bakery berupa cookies vegan bebas gluten. Kukigan memang ditargetkan kepada masyarakat vegan dan masyarakat yang tidak dapat mengkonsumsi gluten. Namun formulasi Kukigan ini telah disesuaikan dengan baik sehingga dapat diterima oleh semua masyarakat. Selain itu, produk inovasi Kukigan ini mengandung berbagai nutrisi sehingga dapat menjadi nilai tambah dalam menarik minat konsumen. Harga yang ditawarkan untuk produk ini yaitu Rp35.000 per kemasan dengan berat 200 gram. Dan apabila dibandingkan dengan produk cookies vegan lainnya, harga Kukigan ini terbilang standar sehingga dapat bersaing di pasaran dan mampu dibeli oleh masyarakat. Selain itu, Kukigan juga menggunakan kemasan jenis jar plastik dengan desain menarik yang mampu menjaga kualitas produk cookies. Kemasan yang digunakan juga bersifat transparan sehingga konsumen dapat melihat kondisi produk yang ada di dalam kemasan. Usaha Kukigan ini diproduksi di wilayah Kota Bandung, di mana daerah ini termasuk wilayah yang strategis karena merupakan ibu kota Jawa Barat yang padat penduduk dan juga menjadi sentral perekonomian.
Untuk bentuk pemasaran yang dilakukan yaitu bentuk pemasaran langsung seperti melakukan bazar, pameran, dan seminar kewirausahaan melalui platform penjualan online dan sosial media seperti Shopee dan Tokopedia, memberikan insentif menarik seperti diskon, voucher, dan giveaway, melakukan testimoni dan review pelanggan, dan endorsement dengan influencer. Boleh di next. Selanjutnya ada aspek hukum dan regulasi. Aspek hukum dan regulasi ini menjadi salah satu parameter untuk mengevaluasi suatu kelayakan dari bisnis. Usaha Kukigan ini termasuk pada perusahaan perseorangan, kemudian proses perizinan yang harus dilakukan oleh usaha Kukigan ini yaitu memerlukan surat izin mendirikan bangunan, surat izin usaha, dan surat izin domisili. Hal tersebut dibutuhkan agar usaha Kukigan bisa mendapatkan surat izin tempat usaha atau SITU, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, tanda daftar perusahaan atau TDP, dan nomor pengenal wajib pajak atau NPWP yang digunakan untuk menandakan bahwa tempat usaha Kukigan telah dapat digunakan untuk menjalani bisnis dan melakukan kegiatan perdagangan. Selain itu, produk Kukigan juga membutuhkan sertifikat BPOM dan juga sertifikat halal sebagai salah satu bentuk jaminan bahwa produk Kukigan ini telah memperoleh dan memproduksi Kukigan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Kemudian sertifikasi halal untuk produk Kukigan juga diperlukan karena proses pembuatan produk Kukigan menggunakan bahan-bahan yang termasuk ke dalam bahan kritis halal. Boleh next. Selanjutnya ada aspek teknologi. Yang pertama, mixer berfungsi untuk alat pengaduk yang digunakan untuk mengaduk adonan Kukigan hingga merata dan juga homogen, serta untuk mempermudah pencampuran adonan hingga rata dengan waktu yang singkat. Kemudian ada mesin pemotong, merupakan mesin yang digunakan untuk membagi suatu adonan hingga menjadi potongan dengan mempunyai ukuran yang sama dan bentuknya semi bulat dan bulat. Mesin pemotong ini digunakan untuk membagi maupun memisahkan adonan dengan cara memotong adonan yang telah disimpan pada wadah menjadi beberapa bagian dengan volume yang sama rata. Kemudian ada oven. Oven yang menggunakan konveyor berjalan digunakan untuk memanggang atau baking potongan adonan Kukigan, bahan yang dapat menghantarkan panas sehingga dapat menyebar ke seluruh bagian oven untuk memanggang Kukigan. Yang terakhir ada mesin pengemas, di mana salah satu mesin yang digunakan untuk mengemas produk Kukigan dengan menggunakan jar. Jadi next. Selanjutnya yaitu ada aspek lokasi pabrik. Bisa dilihat pada tabel 1 berisi nilai alternatif lokasi, di mana setiap lokasi diberi penilaian berdasarkan aspek-aspek seperti biaya bahan baku, pasar potensial, pajak, transportasi, dan biaya tenaga kerja. Kemudian dihitung bobot faktornya, di mana untuk bahan baku sebesar 30%, pasar potensial 30%, pajak 10%, transportasi 15%, biaya tenaga kerja 15%, sehingga didapati total nilai seperti yang terdapat yang bisa dilihat pada tabel 2. Berdasarkan tabel 2 tersebut, nilai total tertinggi adalah Kota Bandung, di mana Kota Bandung merupakan kota pilihan alternatif lokasi, di mana Kota Bandung ini termasuk wilayah yang strategis karena merupakan ibu kota Jawa Barat yang padat penduduk dan juga menjadi sentral perekonomian. Kemudian lokasi Kota Bandung ini juga ramai dan strategis, dapat berpengaruh terhadap proses distribusi karena dekat dengan sumber bahan baku, dan transportasinya mudah untuk mencapai lokasi pabrik sehingga dapat meminimalisasi biaya serta dapat menjaga keamanan produk dan bahan baku. Selain itu, Kota Bandung juga memiliki biaya pajak dan tenaga kerja yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan kota lainnya. Boleh next. Selanjutnya, teknis produksi. Produksi Kukigan dilakukan menggunakan konveyor selama 61 menit per produksi. Adapun tahapan yang diperlukan terdiri dari tahap pencampuran, pencetakan, pemanggangan, pendinginan, sorting, dan pengemasan. Produksi Kukigan ditargetkan sebanyak 3.000 kemasan per hari dengan perhitungan produksi yaitu 1.000 kemasan per produksi, sehingga dalam sehari terdapat 3 kali proses produksi. Untuk bahan baku tepung kulit pisang yang digunakan berasal dari UMKM produsen produk pisang dan tepung kulit pisang di Bandung.
Diketahui bahwa Jawa Barat menjadi provinsi yang menghasilkan produksi produk pisang dan tanaman pisang terbesar setelah Jawa Timur. Selanjutnya, untuk proses produksi kukigan yang pertama dilakukan dengan pencampuran dan pengadukan bahan-bahan ke dalam mixer secara bertahap. Pencampuran pertama yaitu margarin, icing sugar, gula aren, dan campuran chia seeds plus air. Setelah tercampur dengan rata, dimasukkan bahan campuran kedua berupa tepung mocha, tepung kulit pisang, baking powder, dan vanili. Setelah semua telah tercampur, dimasukkan bahan terakhir yaitu choco chips. Masing-masing campuran dicampur dan diaduk selama 3 menit sehingga total dari tahapan ini berlangsung selama 9 menit. Selanjutnya yaitu penggilingan dan pencetakan. Proses penggilingan dan pencetakan berlangsung selama 15 menit. Adonan digiling hingga halus dan memiliki ketebalan yang seragam, lalu dicetak dengan mesin pencetak melalui konveyor. Selanjutnya yaitu pemanggangan. Pemanggangan dilakukan menggunakan oven atau pemanggang konveyor dengan suhu 120 derajat Celcius selama 10 menit. Selanjutnya pendinginan. Pendinginan dilakukan selama 5 menit. Pendinginan ini dilakukan menggunakan konveyor dari proses pemanggangan hingga mencapai proses sorting. Selanjutnya sorting. Sorting ini dilakukan apabila kukigan terdapat kecacatan fisik atau jenis cacat lainnya, sehingga harus disortir secara manual selama 10 menit. Dan tahapan terakhir yaitu pengemasan. Proses pengemasan ini menggunakan mesin pengemas untuk kemasan jar plastik dengan perkiraan waktu selama 10 menit. Boleh dilanjut. Berikutnya merupakan diagram alir proses dari proses pembuatan kukigan. Di sebelah kiri ini merupakan material proses sesuai dengan yang sudah disampaikan sebelumnya, sedangkan yang di sebelah kanan merupakan ilustrasi dari mesin-mesin yang digunakan pada proses pembuatan produk kukigan. Seperti yang sudah disampaikan tadi, perkiraan satu kali produksi yaitu 61 menit dengan pembagian waktu per produksinya sudah tertera pada gambar. Ready, next. Selanjutnya merupakan neraca massa. Di bagian sebelah kiri merupakan jumlah bahan baku yang dibutuhkan setiap sekali produksi dengan total jumlah yaitu 575 kg. Dengan bahan-bahan yaitu margarin, icing sugar, gula aren, chia seeds, air, tepung mocha, tepung kulit pisang, baking powder, vanili, dan choco chips. Untuk tahapan yang pertama merupakan pencampuran, di mana bahan kukigan akan masuk ke dalam pencampuran dan dikeluarkan sebagai adonan kukigan dengan kemungkinan yang keluar adalah sisa adonan sebesar 0,05%. Sehingga didapatkan hasil adonan kukigan sebesar 574,71 kg. Selanjutnya akan masuk ke proses selanjutnya yaitu pemotongan, yaitu adonan kukigan akan masuk ke proses pemotongan dan dihasilkan adonan kukigan potongan dengan kemungkinan massa yang keluar yaitu sisa potongan sebesar 0,5%, sehingga adonan kukigan potongan yang keluar yaitu sebesar 571,84 kg. Selanjutnya merupakan pemanggangan. Pada proses pemanggangan yang kemungkinan keluar yaitu uap air sebesar 50% dan sisa adonan sebesar 0,5% dan dihasilkan kukigan yang matang. Selanjutnya merupakan proses pendinginan, di mana selama proses pendinginan kemungkinan uap air itu keluar sebesar 0,05% dan dihasilkan kukigan. Dan yang akan dilakukan proses sorting dan akan menghasilkan defect atau produk yang tidak sesuai dengan standarnya sebesar 0,5%. Kemudian kukigan hasil sortir akan masuk ke dalam proses pengemasan dan akan dihasilkan kukigan dalam kemasan, sehingga total energi total yang dihasilkan yaitu 281,5 kg. Selanjutnya yaitu neraca energi. Pada tahapan pemanggangan, adonan kukigan dengan perkiraan suhu 25 derajat Celcius sebanyak 575 kg dimasukkan ke dalam oven atau pemanggang. Selama proses pemanggangan, terdapat panas oven yang masuk. Adonan akan mengeras dan matang pada proses ini, sehingga uap air dengan perkiraan sekitar 50% akan menguap pada suhu 120 derajat Celcius. Sisa adonan dengan perkiraan sebanyak 0,5% juga akan tertinggal di loyang. Setelah itu, jadilah kukigan matang dengan perkiraan suhu 150 derajat Celcius. Berdasarkan diagram tersebut, dihasilkan persamaan untuk Ki masuk sama dengan Ki keluar, yaitu Ki adonan ditambah Ki oven sama dengan Ki kukigan tambah Ki uap air. Rumus dari persamaan tersebut adalah M1 dikali C adonan dikali T1 dikurang TRF ditambah Ki lingkungan sama dengan M2 dikali
C kukigan dikali T2 dikurang Tref ditambah M3 dikali U. Dari hasil perhitungan didapatkan jumlah Ki masuk untuk adonan kukigan sebesar 26.809,38 dan untuk Ki masuk panas oven sebesar 303.266,33. Sedangkan Ki keluar untuk kukigan yaitu sebesar 160.634,27 dan Ki keluar untuk uap air sebesar 169.441,44. Dan total dari Ki masuk sama dengan Ki keluar yaitu sebesar 330.075,71. Boleh lanjut? Sedangkan pada tahap pendinginan, kukigan matang dengan suhu 150 derajat Celcius akan kehilangan panas. Berdasarkan diagram, dihasilkan persamaan untuk Ki masuk sama dengan Ki keluar, yaitu Ki kukigan matang sama dengan Ki hilang. Rumus dari persamaan tersebut adalah M1 dikali CP kukigan matang dikali T1 kurang Tref sama dengan Ki hilang. Dari hasil perhitungan didapatkan jumlah Ki masuk untuk kukigan matang sebesar 160.634,27 dan Ki keluar untuk panas yang hilang atau panas yang keluar yaitu sebesar 160.634,27 dan total dari Ki masuk sama dengan Ki keluar yaitu 160.634,27. Boleh lanjut? Selanjutnya ada utilitas. Utilitas merupakan sekumpulan unit maupun bagian dari sebuah pabrik yang memiliki fungsi sebagai penyediaan keperluan penunjang proses produksi. Unit utilitas yang terdapat dalam perancangan pabrik kukigan ini terdiri dari unit kebutuhan air, unit kebutuhan listrik, dan unit kebutuhan bahan bakar. Yang pertama ada unit air, di mana unit air yang dibutuhkan yaitu meliputi air sanitasi mesin dan peralatan. Bisa dilihat di tabel. Pada proses pembuatan kukigan ini menggunakan 3 alat, yaitu mixer, mesin pemotong, dan juga conveyor. Jadi total yang dibutuhkan untuk air sanitasi mesin dan peralatan itu sekitar 12.000 per bulannya. Boleh di next. Selanjutnya ada air untuk sanitasi karyawan, di mana kebutuhan air sanitasi seorang karyawan rata-ratanya 50 liter per hari. Maka kebutuhan air sanitasi untuk 200 orang karyawan itu sekitar 10.000 liter per hari. Jadi air sanitasi karyawan yang dibutuhkan untuk per bulannya itu 300 meter per kubik per bulan. Kemudian ada air proses produksi, di mana produksi per bulannya itu adalah 18.000 kg. Kemudian kebutuhan air untuk produksi setiap harinya yaitu 800 kg per hari. Nah, jika si densitas airnya itu 100.000 kg per meter kubik dan volume airnya 18 meter kubik per hari, jadi air proses produksi yang dibutuhkannya itu adalah sekitar 540. Kemudian tabel di samping merupakan total kebutuhan air sanitasi dari mesin dan peralatan itu 12,00, proses produksi 540, sanitasi pekerja 300, jadi total keseluruhannya adalah 852,0. Boleh di next. Selanjutnya ada listrik, di mana listrik untuk usaha kukigan ini membutuhkan kebutuhan listrik untuk proses produksi. Bisa dilihat juga di tabel. Untuk kebutuhan listrik produksi pada mesin, mixer, mesin pemotong, konveyor pemanggang, konveyor, dan mesin pengemas ini dibutuhkan total kWh-nya itu adalah 57 kWh. Boleh next. Kemudian ada kebutuhan listrik untuk penerangan pabrik. Di sini pada usaha kukigan ini kami mempunyai ruangan atau mendesain ruangan itu sekitar 13 ruangan, di mana juga bisa dilihat di tabel terdapat jumlah lampu dari berbagai ruangan dan lama pemakaian jamnya. Jadi kebutuhan listrik untuk penerangan pabrik ini sekitar 163,20 kWh. Boleh next. Selanjutnya ada kebutuhan listrik untuk peralatan kantor, di mana peralatan kantor ini kami menggunakan komputer
kemudian dispenser air, dan juga printer. Jumlahnya itu komputer 10, dispenser 5, dan printer 8. Jadi kebutuhan listrik untuk peralatan kantornya itu sekitar 31,05 kWh. Nah, untuk keperluan listrik kantor perharinya itu yaitu 31,05 kWh. Karena satu hari itu kami melakukan pekerjaannya itu 8 jam, jadi dibutuhkan 248,40 kWh per hari. Boleh di next? Maaf sebelumnya. Nah, di sebelahnya itu kami juga membutuhkan kebutuhan listrik pendingin ruangan atau AC. Bisa dilihat juga di tabel. Untuk 7 ruangan itu kami membutuhkan total daya kWh-nya sekitar 137,60. Boleh di next? Yang terakhir itu ada kebutuhan bahan bakar, di mana bahan bakar yang digunakan untuk kebutuhan pembakarannya yaitu diesel untuk generator pembangkit listrik dan bahan bakar generator yang menggunakan solar. Nah, untuk pabrik ini menggunakan generator Z dengan power faktornya 80%. Jadi kebutuhan bahan bakar yang diperlukan untuk pabrik cookie gun ini sekitar 32.000 liter per bulannya. Nah, untuk kebutuhan solar per tahunnya itu dibutuhkan 3.725,85 liter per tahun. Nah, yang terakhir ini ada biaya utilitas untuk utilitas unit air ini, biaya pemakaian air per tahunnya dibutuhkan 5.460.000. Kemudian untuk unit listriknya, total biaya untuk kebutuhan listrik per tahunnya itu sekitar 96.775.560 per tahun. Kemudian untuk unit bahan bakarnya, total biaya bahan bakar per tahunnya itu sekitar 6.988.800 per tahun. Boleh next. Selanjutnya merupakan aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Jadi perencanaan dari produk cookie gun yakni memiliki visi dan misi, yaitu untuk menjadikan cookie gun sebagai alternatif makanan ringan bagi konsumsi vegan dan bagi konsumen vegan yang berbasis gluten free. Selain itu, cookie gun mengedepankan pemanfaatan khasiat dari limbah kulit pisang. Untuk pendekatannya, yang kami gunakan adalah pendekatan atas bawah atau top down, yaitu pemimpin utama atau CEO akan mensosialisasikan pengarahan kepada pemimpin bagian di bawahnya untuk menyusun rencana yang pada prosesnya akan ditinjau serta dievaluasi oleh pimpinan utama sebelum direalisasikan. Selanjutnya yaitu pengorganisasian atau organizing. Rencana organisasi perusahaan yaitu dipimpin oleh seorang CEO yang berperan sebagai pemegang kendali perusahaan, mengkoordinasikan tim, mengambil keputusan tertinggi, dan merencanakan strategi bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Kemudian di bawahnya terdapat beberapa kepala bagian, yaitu di bidang finance, marketing, product officer, dan juga human resource officer. Yang pertama yaitu finance akan berperan dalam perencanaan keuangan, untuk marketing akan berperan dalam menganalisis dan meriset pasar, merancang serta mengembangkan strategi pemasaran, dan juga product officer akan berperan dalam mengatur dan mengontrol seluruh kegiatan produksi, pengembangan produk, dan kualitas dari produk yang dihasilkan. CPO akan membawahi bagian quality control, research and development atau R&D, dan staf produksi. Selanjutnya yang terakhir yaitu Chief Human Resources Officer akan berperan dalam penyeleksian, pelatihan, pengembangan, dan evaluasi kinerja sumber daya manusia yang berkaitan dengan perusahaan. Selanjutnya ada aspek tata letak. Proses produksi produk dirancang sebagai proses continuous sehingga digunakan conveyor dalam prosesnya. Fasilitas ruangan yang diperlukan diantaranya yaitu ruang produksi, ruang penyimpanan bahan baku, ruang penyimpanan produk, ruang maintenance, ruang logistik, ruang kantor, ruang pekerja, dan ruang pembuangan serta pengolahan limbah. Dalam perencanaannya, ruang kantor ini meliputi ruang administrasi dan laboratorium uji di dalamnya. Sedangkan untuk ruang pekerja meliputi toilet dan ruangan istirahat di dalamnya. Bisa dilihat di tabel, ruang produksi dirancang berdekatan dengan ruang penyimpanan bahan baku, ruang penyimpanan produk, dan juga ruang maintenance.
dengan tingkat kepentingan yaitu mutlak penting berdekatan atau A. Kemudian ruang produksi juga berdekatan dengan ruang logistik dan ruang maintenance dengan tingkat kepentingan ruangan yaitu sangat penting berdekatan atau E. Kemudian ruang produksi, ruang logistik, dan ruang maintenance penting untuk berdekatan. Ruang produksi, ruang maintenance, ruang logistik, dan juga ruang pembuangan dan pengolahan sampah, serta ruang pekerja memiliki tingkat kepentingan lokasi tidak penting dan tidak perlu adanya keterikatan biofisika maupun apapun itu, atau U. Kemudian untuk ruang produksi, ruang penyimpanan bahan baku, dan ruang penyimpanan produk tidak diinginkan berdekatan atau X dengan tempat pembuangan dan pengolahan limbah. Hal ini untuk menghindari kontaminasi dari limbah dan menjaga kehigienisan bahan baku, proses produksi, serta produk. Kemudian ruang penyimpanan bahan baku dan juga produk saling berdekatan dengan proses produksi. Kemudian ruangan penyimpanan bahan baku juga berdampingan dengan ruang penyimpanan produk, ruang logistik, ruang produksi, kantor, dan ruang pekerja dengan tingkat berdampingan yaitu penting untuk berdampingan atau I. Kemudian untuk ruang maintenance berisikan instalasi listrik dan genset sehingga apabila terjadi penurunan listrik atau disfungsi alat akibat gangguan listrik dapat dilakukan pengecekan secara langsung dan juga cepat. Ruang maintenance ini dengan ruang penyimpanan bahan baku, ruang penyimpanan produk, dan ruang kantor itu memiliki tingkat kepentingan lokasi yang biasa. Kedekatannya di mana saja tidak masalah atau O. Dan juga untuk yang terakhir, ruang logistik digunakan untuk penyimpanan peralatan, kemasan produk, kebutuhan distribusi, dan juga kebutuhan lainnya. Boleh di next. Berikut merupakan Activity Relationship Chart atau ARC. Bisa dilihat di tabel. Boleh di next. Kemudian ini merupakan layout 2 dimensi dari kelompok kami. Boleh di next. Ini merupakan layout 3D. Boleh di next. Dan ini merupakan layout 3D ruangan. Boleh di next. Selanjutnya merupakan aplikasi block plan. Block plan digunakan dengan menginput jumlah departemen, data-data ARC yang telah dibuat, serta luas ruangan per departemennya. Kemudian terdapat 5 perbandingan luas L per W atau length per width yang dihasilkan. Pada perbandingan ini, kami akan memilih opsi rasio nomor 3. Kemudian setelah dipilih rasio nomor 3, dihasilkan 3 model layout, di mana pada aplikasi block plan dapat memilih jumlah model layout yang akan dihasilkan dengan maksimal pemilihan yaitu 20, sedangkan kami memilih untuk pemilihan 3 model layout. Next. Selanjutnya dari layout tersebut didapat nilai yang didapat yaitu R-score atau efisiensi, adjacency score atau kedekatan, radius score atau jarak perpindahan material, dan dalam penentuannya dipilih berdasarkan R-score terbesar, sehingga dapat dilihat pada data layout dengan R-score terbesar yaitu layout 1 dengan R-score sebesar 0,74. Selanjutnya yaitu aspek keuangan. Berikut merupakan tabel kebutuhan biaya aset dengan total Rp287.200.000 dan biaya bahan baku produksi per unit dengan total 22.658, di mana biaya bahan baku dihitung untuk kemasan cookie gun 200 gram. Selanjutnya. Dan ini merupakan estimasi cash flow dari kegiatan usaha cookie gun. Boleh lanjut. Untuk analisis kelayakan usaha, didapatkan nilai BEP unit dan BEP rupiah pada tahun 2022 masing-masing sebesar 358.933 dan 12.256.646.027 rupiah. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa model dari cookie gun dapat kembali apabila sudah diproduksi sebanyak 358.933 unit.
Lalu nilai payback period dihasilkan sebesar 7,05 bulan. Dalam perhitungan analisis Kukkigan, umur ekonomis diasumsikan 3 tahun. Karena nilai PP lebih kecil dari umur ekonomis, maka usaha ini dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Selain itu, nilai NPV yang dihasilkan lebih dari 0 dan bernilai positif. Maka investasi pada perusahaan ini dapat diterima dan layak untuk dijalankan. Berdasarkan perhitungan IRR, didapatkan nilai IRR sebesar 45,64%. Nilai IRR lebih besar dibandingkan dengan discount rate ataupun tingkat bunga kredit bank yang ditentukan, sehingga layak untuk dilaksanakan. Boleh dilanjut? Selanjutnya yaitu aspek pengolahan limbah. Dalam proses pengolahannya, industri Kukkigan menghasilkan dua jenis limbah, yaitu limbah padat dan limbah cair. Untuk limbah padat yang dihasilkan, seperti sisa bahan baku dan sisa adonan, akan dipisahkan dan dimasukkan ke dalam wadah plastik besar, lalu ditutup rapat. Limbah padat ini nantinya akan didistribusikan ke tempat pengolahan sampah. Limbah padat berupa kemasan jenis jar, akan dikumpulkan pada suatu ruangan, kemudian akan dijual. Selain dijual, limbah padat jar ini juga bisa didaur ulang menjadi kemasan baru atau kerajinan tangan. Sedangkan untuk limbah cair, nantinya akan ditampung di dalam bak IPAL, kemudian diolah menjadi beberapa tahap pengolahan. Yang pertama ada proses pre-treatment, di mana pada proses ini dilakukan untuk memisahkan padatan yang berukuran besar dengan menggunakan saringan yang tidak mudah berkarat. Selanjutnya, tahap primary treatment dapat dilakukan dengan metode fisik, dengan mendiamkan partikel hingga mengendap, atau dengan metode kimia. Kemudian pada tahap secondary treatment dilakukan penambahan bakteri untuk mengurangi bahan-bahan organik yang terkandung dalam limbah. Kemudian dilakukan tahap desinfeksi. Tahap ini bertujuan untuk mengurangi atau membunuh mikroorganisme patogen dalam limbah. Kemudian setelah itu hasil pengolahan limbah cair tersebut akan dibuang ke lingkungan. Namun sebelum limbah tersebut dibuang ke lingkungan, industri harus memperhatikan kondisi lingkungan tempat pembuangan dan memastikan lagi bahwa limbah yang dibuang telah aman. Caranya itu dengan mengambil sampel limbah yang sudah diolah, kemudian memastikan dan menguji kembali komposisi air limbah tersebut. Boleh di next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.